Bab 079. Prinsip saya, kalau saya sudah memiliki istri, saya gak akan pernah mau berhubungan dengan wanita manapun yang bukan istri saya, karena membangun rumah tangga tak semudah menghancurkannya. Sebisa mungkin saya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga kami, karena Amira pun adalah wanita yang soleha. Sayang sekali kalau saya harus melepaskan dia demi wanita lain, tuturnya. Aku setuju dengan Raihan, membangun rumah tangga tak semudah menghancurkannya. Sebuah pemikiran yang dewasa, yang terkadang tak pernah terpikir oleh orang-orang dewasa di luar sana. Lalu, tentang Amira, apa kamu pernah bertemu dengan mantan suaminya? Aku jadi ingin tahu tentang mantan suami Amira yang bodoh itu. Mengapa aku bilang bodoh? Karena dia telah menyia-nyiakan wanita sebaik Amira, yang sudah jelas membuat Raihan saja bahagia. Pernah sekali, waktu itu kami lagi jalan di mall, dan Amira gak sengaja berpapasan dengan mantan suaminya itu. Mantan suami Amira membawa kekasihnya, yang mantan sahabat Amira itu. Tanpa rasa malu, mereka mengolok-olok Amira, katanya Amira adalah wanita hina, yang diceraikan di malam pertamanya. Saya emosi saat itu, saya gak terima Amira diolok-olok, saya hendak memukul lelaki itu, tapi Amira melarangnya. Amira bilang dia gak mau kalau saya main kekerasan. Dia juga bilang, gak usah membalas perbuatan mantan suami dan selingkuhannya itu, biarkan Tuhan yang membalas mereka dengan caranya saja. Raihan bercerita tentang pertemuan tak terduga dengan mantan suami Amira. Wow! Amira ternyata sangat lembut, dia tak suka suaminya main kekerasan, dia juga pemaaf. Ya, tak beda jauh dengan Natasha, hanya saja suami mereka yang memiliki sifat berbeda. Jika Raihan dapat ditahan saat akan memberikan pelajaran pada mantan suaminya yang mengolok-olok dirinya. Sedangkan aku hampir menghabisi Bandi karena dia menculik Natasha, dan juga aku tak segan menamparkan Anita dan ibunya bolak-balik saat itu. Ah, sungguh pribadi yang berbeda, bukan? 46. Sudah kubilang, aku memang orangnya kalem dan tak suka banyak bicara, tetapi kalau aku marah, aku tak segan menyakiti siapapun, termasuk seorang wanita. Tak apalah, yang penting kami sama-sama setia pada istri kami, aku rasa itu cukup, hehehe. Malam semakin larut, jalanan juga mulai sepi, aku dan Raihan memutuskan untuk kembali ke hotel, karena aku juga sudah ngerasa ngantuk. Saat melewati kamar Mila dan Rahmat lagi, aku dan Raihan kembali menutup mulut menahan tawa. Meski sudah tak terdengar suara horor lagi, tapi suara tadi masih terngiang-ngiang di telinga kami. Aku dan Raihan masuk ke kamar kami, sudah saatnya kami tidur, karena besok kami harus menghadapi tugas kami sebagai seorang pebisnis. Aku melepaskan jaketku, masuk ke dalam selimut dan menyalakan ponsel. Aku tatap wajah Natasha dari ponselku, senyuman manisnya seolah mengatakan, "Selamat tidur sayangku." Baru sehari saja rasanya kangen sekali, bagaimana jika seminggu? Tak apa, aku akan bersabar hingga waktunya pulang, tunggu aku di rumah ya manis. Love you, Natasha Amanina Permana, you're my everything. Note, untuk yang ingin melihat visual Jason dan Natasha, mampir yuk ke ik-author @lisda Arustandi, di sana nanti akan diupload videonya. Dijamin kalian akan terjason Jason. 47. Keesokan harinya, aku dan yang lain berada di sebuah restoran, duduk bersama menunggu klien kami yang sudah ada janji untuk bertemu dengan kami hari ini. Sambil menunggu sang klien datang,
Aku dan Raihan saling bertatap, kedua alis kami naik turun nakal ketika melihat Rahmat dan Mila yang kebetulan duduk di depan kami. Keduanya sangat romantis, selalu saja berpegangan tangan dalam setiap kesempatan. Hari ini mereka terlihat segar bugar, mungkin karena semalam sudah full charger, jadinya mereka sangat sumringah. Aku dan Raihan kembali teringat kejadian semalam, di mana kami mendengar suara horor dari kamar Rahma dan Mila. Suara itu rasanya sulit hilang dari ingatan kami, terus saja terngiang-ngiang, bagaikan sebuah lalat yang mengganggu. Dan itu juga yang membuatku jadi ingin cepat pulang. Kau tahu maksudku? Pasti tahu, tanpa harus aku jelaskan, hehehe. Aku dan Raihan kembali menahan tawa kami, dan bersikap biasa di depan yang lain. Bos, kenapa? Dari tadi saling tatap terus sama Raihan, saling mesem-mesem pula, Adit bertanya padaku. Enggak, cuma lagi ngobrol aja, jawabku sekenanya. Ngobrol kok pakai mata, ngobrol ya pakai mulut, bos, timpal Hanan. Curiga nih, jangan-jangan bos sama Raihan punya hubungan spesial ya. Makanya semesra itu, Adit mencurigai kami, dia menatap kami penuh curiga. Enggak, mana ada yang begitu ah. Saya ini normal loh, buktinya istri saya hamil, mana mungkin saya suka yang berbatang juga. Aku menyangkal dengan tegas. Enak saja aku dibilang suka Raihan, memangnya aku kaum pelangi. Ya habisnya, mencurigakan sih, timpal Hanan lagi. Jangan curigaan dulu, saya sama Rai lagi berencana buat pergi dan beli oleh-oleh buat istri kami, jadi kami ngobrol dengan isyarat mata, aku menjelaskan. Oh, kalau begitu kami juga mau ikut, bos. Anak saya juga minta oleh-oleh. Hanan tiba-tiba menjadi antusias. Sial, padahal aku dan Raihan tak merencanakan apapun, hanya menahan tawa ingat kejadian semalam saja. Boleh, kita pergi barengan aja, Raihan langsung menimpali dan setuju saja. Aku mengerutkan kening saat menatapnya, dia cengengesan. Aku tahu, dia ingin mengalihkan topik pertanyaan teman-teman tadi. 48. Tak lama kemudian, masuklah Tuan Edward Veloskov bersama 3 orang yang nampaknya adalah stafnya. Selamat siang, sapa mereka bersamaan. Mereka tersenyum ramah dan mendekati kami untuk duduk di seberang meja. Segera kami saling berjabat tangan dan Tuan Edward memperkenalkan stafnya satu persatu. Apa kabar, Pak Jason? Tanyanya, dalam bahasa Indonesia yang agak sedikit tak jelas. Baik, Pak, jawabku seramah mungkin. Tidak sangka akan bertemu langsung dengan Anda, rupanya Anda lebih tampan aslinya daripada di foto, pujinya. Ya Tuhan, aku merasa pipiku memerah akibat dipuji. Terima kasih, Anda juga tak kalah tampan, balasku, memujinya juga. Jujur saja, dia masih tampan, walaupun usianya yang aku tahu sudah memasuki kepala 6. Antara uban dan rambut putihnya tak bisa dibedakan, menurutku sama saja, karena semuanya putih. Tuan Edward adalah sosok pengusaha handal asal Rusia yang sudah menetap di Indonesia selama kurang lebih 7 tahun. Dia menikah dengan seorang wanita Indonesia dan menjalani kehidupan yang bahagia di negeri ini. Aku dan Tuan Edward sudah sepakat untuk bekerja sama dalam membangun bisnis bersama via email dan jejaring sosial,
dan hari ini adalah pertemuan resmi pertama kami untuk membahas hal tersebut. 2 jam kemudian, pembicaraan kami berlangsung lancar dan menyenangkan. Tuan Duarte ternyata memiliki selera humor yang tinggi dan sifat yang ramah, sehingga tidak ada kebekuan dalam percakapan kami. Kami cukup betah mengobrol dengannya. Kami membahas banyak hal, mulai dari strategi bisnis, target pasar, hingga rencana promosi dan pengembangan perusahaan. Selama pertemuan, Tuan Duarte juga menunjukkan ketertarikannya terhadap budaya Indonesia dan berbagi pengalamannya selama tinggal di sini. Dia sangat menghargai keragaman yang ada di negeri ini dan berharap bisnis yang akan kami bangun bersama bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pertemuan tersebut berakhir dengan baik, kami saling menegaskan komitmen untuk menjalin kerjasama yang solid dan saling mendukung. Semoga langkah awal ini akan membawa kesuksesan bagi kami berdua dan bisnis yang akan kami jalani. Tuan Edward dan stafnya berpamitan, aku dan yang lain mengantarnya hingga depan restoran, lalu pria itu pergi dengan mobilnya. Usai pertemuan itu berakhir, aku memutuskan untuk pergi dengan yang lain ke pusat perbelanjaan oleh-oleh barang di daerah tersebut. Yang tadinya tak ada niatan belanja pun, akhirnya aku pergi juga, gara-gara Hanan dan Adit yang menuduhku sembarangan tadi. 49. Dasar anak buah menyebalkan. Kami masuk ke sebuah pusat perbelanjaan, aku dan Raihan seperti biasa akan berdua, mencari oleh-oleh yang bagus dan sesuai untuk istri kami. Sementara yang lain pergi bersama, aku tak tertarik untuk bergabung, mereka sangat rese. Oleh-oleh berupa barang khas Surabaya, ternyata cukup banyak juga. Aku membeli beberapa barang untuk Natasha. Entah dia akan suka atau tidak, yang penting aku sudah membelikannya, dan ancaman pintu rumah takkan dibuka, tidak akan terjadi. Kamu sudah dapat? Tanyaku pada Raihan. Sudah Kak, nggak banyak-banyak, cuma 3 jenis aja, mudah-mudahan Amira suka. Jawabnya sambil menunjukkan kantong belanjaan berisi oleh-oleh yang dibelinya. Kalau oleh-oleh makanan kita beli nanti aja sebelum pulang, takutnya basi atau busuk, kita kan masih 5 hari lagi di sini, ucapku. Iya, untuk saat ini beli ini aja dulu, balasnya. Aku dan Raihan yang sudah mendapatkan apa yang kami butuhkan, mendatangi teman-teman kami yang masih sibuk berbelanja. Di luar dugaan, mereka berbelanja jauh lebih banyak daripada kami, mungkin karena mereka memiliki banyak keluarga atau sanak saudara, sehingga harus membeli oleh-oleh sebanyak itu. Aku iri, andai aku mempunyai keluarga dan sanak saudara sebanyak mereka, pasti ketika aku pergi keluar kota atau luar negeri akan membawa banyak oleh-oleh ketika pulang. Sayangnya, aku adalah makhluk yang kesepian, tak memiliki saudara atau keluarga selain Natasha dan mereka yang kuanggap sebagai saudara. Menyedihkan, bukan? Aku bagaikan manusia kesepian di bumi ini, yang tak memiliki keluarga. Kalian belum selesai belanja? Tanyaku pada mereka. Belum, bos. Masih asyik nih. Jawab Hanan. Saya sama Rai pulang ke hotel duluan ya, capek banget pengen istirahat, pamitku. Oke, bos, jawab mereka. Aku dan Raihan pun keluar dari pusat perbelanjaan itu dan berniat untuk kembali ke hotel. Kami naik taksi untuk bisa sampai di hotel itu. Lokasinya juga tak begitu jauh dari restoran tadi. Setibanya di hotel, kami hendak masuk ke dalam. Tetapi,
Belum sempat kami melangkah, tiba-tiba. Baf! Suara itu sangat keras terdengar oleh kami. 50. Mata kami melotot saat melihat sesuatu yang mengerikan tepat di depan mata kami. Sesuatu yang terjatuh dari atas itu adalah tubuh seorang manusia. Lebih tepatnya tubuh seorang wanita, yang kini tergeletak dengan posisi telungkup, dan bagian-bagian tubuhnya yang hampir remuk dengan darah yang menggenang. Hamim. Aku menutup mulutku seketika, dan berlari ke arah pekarangan hotel, memuntahkan semua isi perutku. Apa yang aku lihat sangat mengerikan, membuatku mual. Tolong. Suara jeritan terdengar saat aku tengah muntah-muntah. Tak lama, suara jeritan semakin ramai terdengar. Aku berbalik dan melihat orang-orang berdatangan ke tempat jatuhnya si wanita. Para penghuni hotel pun keluar karena ingin melihat. Mereka kini mengelilingi si korban, sambil saling berbisik dan juga sebagian menutup mulut mereka akibat mual melihat kondisi korban. Raihan datang menghampiriku. "Kakak gak apa-apa?" tanyanya cemas. "Enggak, tapi saya mual melihat itu, mengerikan sekali, Rai," jawabku, masih sedikit merasa mual. "Benar, itu sangat mengerikan. Ya Allah, kasihan sekali, padahal masih muda," ucapnya prihatin. "Memangnya siapa dia?" tanyaku. Dari yang saya dengar dari resepsionis hotel dan penghuni lain, dia sudah sekitar 3 hari menyewa kamar bersama seorang lelaki. Entah lelaki itu pacar atau suaminya, mereka juga gak tahu, tapi yang pasti dia di sini bersama seorang lelaki. 2 hari lalu, dia masih biasa saja. Setiap pelayan hotel mengetuk pintu kamarnya, dia selalu membuka dan bicara normal. Tapi hari ini, katanya dia gak membukakan pintu sejak pagi. Pelayan hotel pikir dia mungkin lagi gak mau diganggu, jadi dia gak memaksa untuk dibukakan pintu. Dan sekarang dia tiba-tiba jatuh dari lantai 5 kamar hotel yang disewanya itu. Raihan menjelaskan informasi yang didapatnya dari resepsionis dan penghuni lain. "Lalu, lelakinya kemana?" tanyaku lagi. "Nggak tahu, tapi katanya dia sudah pergi sejak semalam dan belum kembali lagi," jawab Raihan. "Ya Tuhan, apa ini bunuh diri?" aku bertanya pada diriku sendiri. Kemungkinan besarnya memang bunuh diri, tapi karena polisi belum datang, kita gak bisa menyimpulkan, jawab Raihan. "Ada-ada saja, lagi-lagi aku harus melihat hal-hal mengerikan seperti ini dalam hidupku, membuatku mual." Wiu wiu wiu. Sirine mobil polisi terdengar mendekat, orang-orang menyingkir untuk memberikan jalan pada mobil itu. Tak hanya mobil polisi, tetapi ambulans juga datang. Mereka dengan sigap turun dari mobil dan memeriksa kondisi korban. Aku masih menutup mulutku dan memalingkan muka, sungguh aku tak sanggup melihatnya lagi. "Kita ke kamar, Rai. Saya merasa pusing," ajakku pada Raihan. "Baik," jawab Raihan. 51. Aku dan Raihan pergi dari tempat kejadian dan masuk ke gedung hotel untuk ke kamar kami. Aku merasa kepalaku pusing setelah melihat itu, belum lagi mual yang belum benar-benar hilang, membuatku tak nyaman. Aku dan Raihan tiba di depan kamar kami. "Rai," ucapku. Raihan berbalik. "Ya," jawabnya. "Malam ini kita pindah hotel aja, saya gak mau menginap di sini lagi, kita cari hotel lain aja," tuturku. "Baik, Kak."
Saya juga teringat terus, takutnya malah gak bisa tidur nanti. Raihan setuju. Ya, kita istirahat dulu sampai sore, nanti kamu kasih tahu yang lain kalau kita akan pindah hotel. Saya mau tiduran, titahku. Baik, Kak, jawab Raihan patuh. Aku masuk ke kamarku, dan langsung berbaring. Sungguh, melihat yang tadi itu sangat mengganggu ingatanku, aku terus mengingatnya, kondisi mayatnya juga terus terbayang.